Oke guys, di sini ada mobil balap yang mau dibangun. Kita akan ngebahas cara ngebangun mobil balap tuh apa aja yang dibutuhin dengan basic mobil E36 323 dan mesin M52 B612 ya. Oke. Oke Om, kira-kira kalau cara ngebangun mobil balap tuh apa aja yang dibutuhin Om? Dari mesin, dari kayak bahan-bahan fiber ini tuh. Boleh jelasin Om buat para penonton? Ya, kita sih jelasin secara general aja sih ya. Oke. Paling yang utama namanya mobil buat balap pasti kan harus kenceng dong. Ya, oke. Berarti kita upgrade mesinnya, mau upgrade atau mau ganti gitu, pakai mesin yang lebih kencang kayak gitu. Tapi pada umumnya sih rata-rata orang distrukap 3000 ya. Iya. Ya, distrukap 3000. Nah, selain mesin yang kenceng, kita juga butuh transfer tenaganya yang stabil. Makanya biasanya kita pakai gearboxnya kita ganti dengan rasio yang lebih panjang, terus kopling juga kita ganti yang racing. Biasanya orang ngomong apa, dogbox ya? Dogbox. Kalau dogbox gitu ya itu udah high levelnya lah gitu. Kalau itu kan jadi kita udah tanpa kopling lagi ya kalau memindahin gigi ya, kecuali pas start lah kayak gitu. Jadi kan meminimalisir waktu yang terbuang waktu saat kita injak kopling kayak gitu. Jadi driver lebih fokus. Kalau bahasa kita di motor tuh quick shifter lah. Ya, quick shifter. Kayak yang di ZX baru itu. Iya. Nah, motor-motor moge lah rata-rata udah ada lah kayak gitu. Terus kira-kira ini apa aja yang udah dibangun Om? Ini kira-kira pembangunan udah 70% ya Om ya? Ya, sekitar 70% lah gitu, tapi belum sempurna banget lah gitu. Lagi berjalan. Yang udah kita ganti sih ini mesinnya masih stroke up 28 ya. 2800 cc. Berarti ini ntar masuknya di kelas 3000. 3000. Mesin udah kita stroke up 28, terus kopling juga kita udah pesen lagi di jalan gitu, nanti pakai kopling racing. Terus bodi semua kita udah ganti pakai fiber buat ngurangin beban-beban yang. Jadi ini kalau fiber ini kita emang harus ya buat meringankan beban hidup. Karena kan dibanding Estilo dan mobil-mobil lain kan BMW termasuk mobil yang berat. Iya, 100 kilogram lebih berat ya? Ya jauh sih ya, sekitar berapa ratus kilo lah lebih berat. Walaupun udah diganti fiber, udah diganti tetap berat. Makanya kita ganti fiber ya buat ngurangin beban-beban lah, jadi yang beban-beban yang nggak guna gitu. Kita udah fiber, body fiber. Kehidupan. Terus juga secara interior juga kita udah pasang roll bar ya, karena kan memang harus buat alasan safety. Boleh dibuka Om? Boleh, silakan. Nah, kita udah ganti roll bar ini semuanya. Terus jok semua segala macam udah kita buang semua, jadi tinggal sisa kursi si driver aja. Terus kacanya juga, kaca yang sebelah sini semua kaca yang depan kiri, belakang kiri, belakang kanan itu udah kita ganti dengan yang Mika kayak gitu. Tapi kalau buat kaca yang sini udah nggak boleh ya? Nggak boleh, itu kan alasannya buat safety. Kalau misalkan Mika kan kalau ada pentalan dari depan kan biar nggak pecah. Iya, biar nggak langsung impact-nya nggak langsung ke driver lah gitu, bahaya karena kan. Ya kalau ini semua bannya udah fiber Om, kecuali ini. Kecuali pintu sebelah sini, terus kaca ini masih original, atap juga masih standar. Oke. Gitu. Oke Om, kalau dibuat kayak mesin kan udah pasti diganti. Kalau dalam-dalamannya ini apa aja yang kira-kira yang harus dibuang, dibongkar untuk mencukupi buat balap di sirkuit kira-kira? Jadi kan kita ngejar efisiensi ya, jatuhnya kan part-part yang berguna aja yang kita pasang di mobil kayak gitu, berguna buat nanti buat dia berlarinya biar lebih kenceng kayak gitu, sama juga buat safety juga lah utamanya kayak roll bar. Terus juga kursi kita udah ganti juga, kursinya ya pakai sport seat lah kayak gitu. Ini udah bagus banget, ini udah standar racing. Setirnya juga udah yang racing, terus juga shifternya itu udah yang pakai short shifter. Jadi yang pendek lah. Ya, perpindahan giginya jadi harusnya lebih cepat ya kayak gitu. Cuma ini kurangnya koplingnya belum auto kayak yang start aja. Iya, belum yang kayak gitu. Oke Om. Ya, kayak gitu. Sama ini selain ini mobil udah kenceng juga kan, kita juga kan butuh mobil juga kan harus bisa ngerem dong. Iya. Nah, remnya juga kita udah upgrade juga. Kita boleh lihat nih remnya. Remnya kita ganti dengan Brembo 6 pot. Ini kalau Brembo ini udah cukup
banget buat racing atau masih agak kurang Om kira-kira Om? Kalau Brembo harusnya lebih dari cukup ya? Harusnya sih lebih dari cukup ya, karena kan juga 6 pot juga, ini diameternya juga udah lumayan besar juga kayak gitu. Kalau dibanding AP Racing kira-kira sama-sama worth it atau mungkin kalau Brembo ada pilihannya ya? Kalau itu sih balik lagi ke ini ya, balik lagi ke segmented ya kalau gitu. Okay. Cuman kalau bicara top levelnya sih Brembo sih ya. Brembo sih oke sih. Karena kan banyak juga. Iya, banyak merek juga ya. Ada Brembo, ada AP Racing, ada Willwood ya kan, kayak gitu-gitulah. Nah, cuman ya kalau Brembo ada top levelnya lah gitu. Selain itu juga kita udah ganti coilover juga, pakai yang sport juga. Kita tambah strut bar biar makin rigid juga mobilnya. Kita ceperin biar hambatan angin di bawahnya makin drop ya. Jadi dia biar downforce-nya makin kencang gitu begitu nanti dia lari kayak gitu. Oke Om, kalau kira-kira ngebangun mobil balap itu dari nol tuh di Euro 78 tuh kira-kira berapa bulan Om? Kalau semuanya udah lengkap dari ownernya juga itu kemudian berapa bulan dikerjain Om? Buat bisa di sirkuit. Makanya balik lagi ya kalau kayak gitu kan sebenarnya sih kita balik lagi ke part ya. Tapi kalau misalnya kita bicara partnya udah lengkap semua harusnya sih minimal 5 ya 6 bulan lah. 6 bulan sih harusnya udah jadi sirkuit udah bisa tes sirkuit harusnya kayak gitu. Jadi yang mau ngebangun mobil di Euro 78 harus siapin part, kalau partnya cukup 5 bulan udah siap di sirkuit. Ya, kurang lebih segitu lah. Ini udah sangat-sangat worth it. Ini udah 70% pengerjaannya Om ya. Ini boleh dicek sound? Boleh, silakan. Kita akan cek sound ya guys. Suaranya sangat-sangat garang guys. Garing ya guys, kayak benar-benar renyah banget. Ini kalau udah di sirkuit udah kayak mantep lah. Ini baru setengah ya guys. Kita coba di fullin. Oke. Oke Om, ini kan kita udah ngecek sound, kita udah tahu ini yang harus diganti kayak dari fiber mesin, ini tuh udah kita bahas. Kira-kira kalau kita mau bangun mobil di sini tuh, kalau mobil balap itu apakah harus BMW atau Mercy, itu bisa nggak kalau di Euro 78 ini? Kalau di Euro 8 ini memang kita sih sebenarnya spesialis BMW Mini ya. Karena kita dulu sekolahnya di situ lah gitu, belajarnya di situ. Tapi kalau mobil balap juga sih ya umumnya sih kita BMW aja sih ya. BMW aja. Lebih nguasain lah. Lebih nguasain lah kayak gitu, kayak orang tukang martabak kan tiap hari martabak terus yang digoreng sama dia kayak gitu kan, pasti rasanya juga lebih enak kayak gitu. Tapi kalau buat mobil-mobil biasa buat di Euro 78 bisa Om? Ya bisa. Jadi nggak harus mobil balap di Euro 78. Jadi kalau mau bangun mobil balap di sini juga sangat worth it. Banyak udah yang naik podium. Siap. Mungkin cukup sekian dari kita. Yang kalau mau bangun mobil balap dari nol bisa di sini, tinggal siapin spare part dan biaya itu tergantung owner dan kita bicarakan lah kayak gitu. Oke guys, cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, comment, like.